Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para panitia Himadika Sastra IP tahun 2023 yang saya hormati, dan tidak lupa kepada seluruh peserta lomba pidato yang saya banggakan. Hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama dan harus diutamakan, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan Adam tanpa orang tuanya, Isa tanpa bapaknya, langit tanpa tiangnya, planet-planet tanpa gantungan, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita ukur. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita masuk ke liang kubur, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, sang proklamator yang tersohor, yang tidak pernah berkata kotor dan tidak pernah naik motor, yang tidak bisa ditandingi oleh dokter dan profesor, apalagi tukang batagor, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'itnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Pentingnya Literasi bagi Generasi Milenial. Literasi bukanlah sesuatu hal yang asing lagi di telinga kita. Begitu mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Begitu banyak orang yang paham akan hal ini, tetapi tidak banyak orang yang mengerjakannya. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh suatu proses membaca dan menulis, yang pada akhirnya bisa menciptakan sebuah karya. Hasil survei UNESCO terhadap minat baca di 61 negara mengungkapkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% atau menempati urutan kedua terendah dari 61 negara. Hal ini sangatlah memprihatinkan bagi kondisi intelektual suatu bangsa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa membaca adalah jendela dunia. Hadirin yang saya hormati, menurut survei Koran Sindo tahun 2016 menyatakan bahwa 5,9 juta masyarakat Indonesia buta aksara di era 4G. Hal ini juga ikut menjatuhkan budaya literasi bangsa kita. Sebagai generasi muda, kenyataan menuntut kita untuk berperan lebih dalam usaha mencerdaskan bangsa. Karena kualitas suatu negara dilihat dari kualitas bangsanya. Dan kualitas suatu bangsa dilihat dari kualitas pemudanya. Oleh karena itu, tak bisa dipungkiri bahwa membaca dan menulis merupakan sesuatu hal yang penting bagi generasi muda. Seiring dengan perkembangan zaman yang hampir menenggelamkan keberaksaraan, bangsa dituntut lebih produktif dan bisa menjadi bangsa yang melek literasi. Tetapi fakta memaksa kita menerima kenyataan bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang positif.
Budaya membacanya generasi muda sekarang adalah membaca status-status di media sosial yang hampir 100% isinya sampah. Budaya menulisnya generasi muda sekarang adalah menulis chatting yang hampir tidak ada gunanya. Perkembangan teknologi seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas intelektual dalam membangun peradaban bangsa. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, setelah kita mengetahui betapa pentingnya membaca dan menulis, alangkah baiknya apabila kita meningkatkan minat kita terhadap kegiatan tersebut. Apalagi kita sebagai generasi muda yang menjadi jantung peradaban dan perubahan. Dengan menghidupkan semangat literasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, mari kita goreskan tinta-tinta prestasi. Sebuah pepatah mengatakan, jika kau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tetapi jika kau ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Jadi, mari kita sama-sama genggam teknologi dan budayakan literasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.